ketika Raja Tsamud melontarkan Nabi Ibrahim ke gunung api, ke lautan api. Dikumpulkan seluruh kayu bakar, lalu dibakar. Ada alat pelontarnya. Nabi Ibrahim itu dilontarkan masuk ke tengah-tengah puncak api unggun itu. Allah membisikkan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Itu doanya ibu-ibu kalau ada bekerja di dapur, tiba-tiba sentuh api. "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dengan dingin yang menyelamatkan. Seandainya tidak ada kata wasalaman di situ, Nabi Ibrahim mungkin akan mati kedinginan di tengah lautan api. Jadi selalu kita ada balance di situ. Dingin tapi dingin yang menyelamatkan, panas tapi panas yang menyelamatkan. Di Jakarta hujan terus, di sini nggak ada hujan. Tenda di sini untuk melindungi kita cahaya matahari. Di sana tenda melindungi dari banjir bahkan longsor di Jawa. Ini tanda-tanda negeri yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dilemparkan ke lautan api, apa kata api? Tidak mungkin saya akan mencelakakan, melukai kekasihku dan kekasih Tuhan. Begitu api sudah padam, Raja Namrud bersama umatnya, pasukannya di situ, kepanasan tentunya. Alangkah kagetnya menyaksikan Nabi Ibrahim itu berdiri di atas bara api sambil makan pisang. Enggak ada satupun sehelai rambutnya terbakar dan pakaian. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke tengah lautan bebas karena diundi kelebihan overloading di situ, siapa yang akan diturunkan di laut ini? Karena kalau enggak kita celaka semua. 3 kali diundi, undian yang selalu naik Nabi Yunus. Dilemparlah Nabi Yunus ke dalam laut, diperebutkan oleh ikan-ikan hiu raksasa. Apa kata mereka? Tidak mungkin kami bisa menyaksikan kekasihku dan kekasih Tuhanku celaka di wilayah kekuasaanku di lautan bebas. Mereka dibotol gantian sampai ke pantai selamat nanti. Raja Tsamud, orang kafir, sangat kafir. Hai Nabi Saleh, saya bisa percaya kepada kamu kalau kamu bisa keluarkan unta raksasa dari lubang gunung kecil ini. Itu dalam Al-Quran. Atas izin Allah, mujizatnya Nabi Saleh, loncatlah seekor unta raksasa. Tadinya kecil tapi begitu menyentuh tanah langsung menjadi unta raksasa. Apa kata Raja Tsamud? Bukannya beriman kepada Allah, tapi menuduh Nabi Saleh itu tukang sihir. Dasar tukang sihir. Ayo kawan-kawan, kita sate unta ini. Unta masih muda. Semua yang makan daging unta itu, hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning, hari kedua berubah kulitnya menjadi merah, hari ketiga berubah kulitnya menjadi hitam, ujung hari ketiga fasfahu fi diarihim jathimin. Matilah mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka setelah mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Menurut Profesor Dr. Opitz, seorang sarjana barat yang ahli sejarah penyakit, virus yang menimpa Raja Tsamud itu ialah semacam virus anthrax. Penularan virus dari unta itu kepada manusia. Dan inilah penularan virus binatang ke manusia pertama. Penyakit kuning berarti ada masalah pada lambung. Terjadi pendarahan, pori-porinya mengeluarkan darah, berubah warna kulitnya menjadi merah. Cairan tubuhnya, empedunya itu mencair, meleleh, maka darah pun juga berubah warnanya menjadi hitam.
Virus begitu ganasnya menyerang gendang telinganya, mereka seperti mendengarkan suara raksasa dari langit. Tapi Raja Thamud yang ada di tempat itu tidak berubah warna kulitnya dan tidak mendengarkan suara apapun. Kenapa? Karena tidak makan daging unta itu. Jadi inilah virus epidemi pertama di dalam sejarah umat manusia. Jadi ada 3 tempat epidemi dalam Al-Quran. Inilah yang nanti juga akan dikaji di pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan Al-Quran 14 abad yang lampau, semua sekarang sudah terbukti oleh sains dan ilmu pengetahuan. Kitab suci yang paling sibuk keluar masuk di laboratorium di Amerika sekarang ini ialah Al-Quran. Kenapa? Statement sains Al-Quran itu tidak satupun bertentangan dengan sains dan teknologi modern. Bahkan dikatakan dengan menggunakan kitab Al-Quran kita bisa melipat waktu. Penelitian sepertiga berkurang waktunya karena kita percaya saja apa yang dikatakan Quran itu pasti benar. Makanya itu yang masuk Islam di sana itu adalah profesor-profesor di Perancis, ya, di negara Barat tak terbentuk lagi. Ilmuwan profesor itu masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Quran sedemikian dahsyat. Mestinya Quran itu sekarang ini baru turun di dalam zaman canggih ini, tapi sudah 14 abad yang lampau sudah turun. Lahir sebelum waktu. Jadi makin akhir zaman, makin laku Al-Quran itu Bapak sekalian. Jadi apa yang kita bangun di sini, pondok pesantren Tahfidzul Quran adalah sekolah masa depan. Bapak Ibu sekalian, pandemi yang kedua. Jadi Talut mengatakan, wahai pasukanku di padang pasir ini di Timur Tengah, kalau nanti menyeberang di sungai itu, minumlah dengan cidukan tangan, jangan pakai bejana, timba, apalagi ember. Ya. Ada yang melanggar. Dia pakai timba karena nggak pernah dapat apa namanya air, langsung dia pakai timba itu. Semua yang minum pakai bejana, maka itulah yang bonyok mulut. Ternyata itu ada sejenis virus yang mengikatkan dirinya di bebatuan di situ, karena kalau ke permukaan tidak tahan panas. Orang yang minum dengan cidukan tangan di permukaan itu selamat, tapi yang pakai ember, yang pakai timba itu yang rusak. Pandemi yang ketiga, Thairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada kakeknya Nabi di situ. Ya, Abdul Muttalib. Kata Raja Abraha, Raja Yaman, bawa serombongan gajah dan unta, mau memikul Ka'bah pindah ke Yaman, mau pindahkan Yaman sebagai ibu kota spiritual, daerah dagang, pokoknya pusat industri segala macam. Daya tariknya Mekah akan dipindahkan ke Yaman. Minggir wahai Abdul Muttalib, monggo, aku bukan pemiliknya, Allah yang punya, aku hanya penjaga. Belum sampai menyentuh Ka'bah, datanglah Thairan ababil, serombongan burung yang melempari mereka itu satu persatu dengan bebatuan kecil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka itu seperti dedaunan yang dimuntahkan. Menurut Profesor Ovis, itu sejenis penyakit Ebola. Yang tersisa adalah tulang-tulang berulang yang putih. Seluruh dagingnya itu mencair meleleh. Itu virus. Tapi apa yang terjadi Abdul Muttalib dan orang yang percaya kepada Allah selamat. Nah, apa yang kita lakukan di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah virus corona itu akan minggir. Kalau nggak minggir, hormat pada kita. Saya tidak akan ganggu kalian. Kamu tahu rahasia saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap kita harus menggunakan protokol, ya. Protokol kesehatan itu sunnatullah. Jadi jangan sampai nanti kita menggampangkan suatu hal yang sangat berbahaya, itu juga risikonya akan berdampak pada kita sendiri dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren
Apa perbedaan antara pondok pesantren dengan sekolah? Kalau orang tahu apa rahasianya pondok pesantren, saya sangat yakin tidak ada siapapun umat Islam yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah. Pasti dia akan mencarikan pondok pesantren atau madrasah. Apa perbedaan madrasah dan sekolah? Bukan saja satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Epistemologi, apa? Kasih buku, kerjakan PR-nya. Itu mengisi otak. Tapi kalau madrasah, guru tetap ada, tapi disebut ustaz, ya, atau disebut dengan mursyid mestinya, pembimbing. Ya. Jadi guru itu di madrasah seperti selang atau pipa yang mengantarkan air dari mata air ke gelas. Itu hanya perantara. Guru bukan sumber ilmu pengetahuan. Guru adalah di pondok pesantren ini, ustadz di pondok pesantren ialah pipa yang menghubungkan murid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Karena itu, cara mendapatkan ilmu di pondok pesantren sangat berbeda cara mendapatkan ilmu di sekolah. Yang kita di pondok pesantren, ya 3:30 sudah harus bangun, sholat tahajud, menghafal Quran. Pasti kita harus sholat di masjid, berjamaah di situ. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu lanjut pengajian. Habis itu kita salat duha seperti Pak Bupati tadi anjurkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita datang ke sekolah. Guru pun juga seperti itu. Seorang guru di sekolah sangat ditekankan untuk membuat persiapan belajar, persiapan mengajar murid maksudnya. Jadi guru itu harus punya buku, apa yang diajarkan besok, oh ini, apa bentuk pertanyaannya, oh ini, apa PR yang diberikan pada muridnya, oh ini. Sudah itu udah merdeka seorang guru, gajinya tinggi kan, tunjangan jabatannya banyak. Tapi kalau ustadz di pondok pesantren, persiapan mengajarnya selain itu, atau bukan hanya itu, tengah malam dia salat tahajud, ya Allah, besok saya akan mengajarkan kitab taharah, bab tentang pensucian diri kepada muridku. Berkahilah materi yang aku akan ajarkan besok kepada murid. Sebelum pergi ke kelas, salat duha, tambah 2 salat hajat, ya Allah, sebentar lagi aku akan masuk di kelas murid. Jadikanlah muridku itu berkah. Sebelum masuk di pintu kelas, pintu ruangan, baca surah Al-Fatihah. Ya Allah, sebentar lagi aku akan mengajar mereka. Begitu masuk ke kelas, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Dan setelah itu, guru di pondok pesantren itu mengajar dengan hati dan kalbu. Sedangkan guru di sekolah mengajar dengan akal pikiran. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam ini, itulah nanti yang akan mendarat di dalam benak jiwa seorang anak. Seorang guru yang tidak melakukan pembatinan materi ajarnya, anaknya itu pinter, cum laude, tapi ilmunya nggak berkah. Makin pintar, makin kurang ajar. Kenapa? Hanya sampai di kepalanya ilmu itu. Sedangkan di pondok pesantren tercebur masuk ke dalam lubuk hati yang sangat dalam. Makanya itu,
1 bulan anak-anak ibu masuk di pondok pesantren, anak-anaknya itu seperti disihir. Ya Allah, anak nakal saya kok tiba-tiba mencium tangan saya, nangis-nangis minta maaf kepada bapak ibunya. Ibu-ibu, ayo kita salat subuh. Padahal sebelum masuk ke pondok, jam 6 bertengkar, bapak ibunya membangunkan salat subuh, nggak mau. Baru 1 bulan tersentuh spirit pesantren, gilirannya dia yang membangunkan bapak dan ibunya. Azannya keras-keras di rumahnya ketika anaknya sedang tidur. Ini bedanya pondok pesantren dan sekolah. Bapak Bupati, seandainya di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Kabupaten Kolaka ini, lebih baik kita memperbanyak pondok pesantren daripada sekolah-sekolah umum. Sekolah masa depan itu ialah sekolah yang mengisi akal dan jiwa. Sekolah itu kebanyakan hanya mengisi otak, tapi tidak mengisi batin. Beda. Maaf kalau ada guru-guru sekolah umum di sini. Karena kebijakan pemerintahnya juga memang seperti itu. Memang kursus di Australia, kursus di Amerika, pendalaman. Tapi bagaimana mengisi ilmu pengetahuan ke otak? Tapi di pondok pesantren, bagaimana ilmunya Allah itu turun masuk ke dalam tubuh hati anak itu. Jadi sedikit ilmunya pondok, tetapi berkahnya luar biasa. Banyak ilmunya di sekolah, tetapi gak ada berkahnya, sedikit berkah. Ini bedanya. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, Bapak Ibu, itu yang permanen dan tidak akan pernah dilupakan. Saya ingin tanya kepada Bapak kita, para pejabat kita di sini, sarjana. Sesuatu yang selalu mengiang-ngiang di benak kita, di telinga kita. Apa yang paling mendasar dalam ingatan kita, memori alam bawah sadar kita, mana yang paling bertahan, nasihat-nasihat ibu kandung atau pelajaran-pelajaran guru di sekolah. Guru dan orang tua bandingkan. Ibunda saya tidak tamat SD. Lamhurlah warhamha. Gak tamat SD. Tapi anaknya belajar saya di Kanada, di Belanda, di Amerika, Bapak Ibu. Habis umur di luar. Tapi kata-kata yang tidak pernah terlupakan oleh telinga saya adalah nasihat-nasihat orang tua, khususnya ibu. Dia bukan profesor. Masuk di pondok pesantren, jujur saya ingin mengatakan, apa yang lebih banyak yang saya sampaikan kepada masyarakat, ilmu yang saya peroleh ketika di pondok pesantren bukan ilmu yang saya peroleh dari perguruan tinggi. Berarti ilmu di pondok pesantren itu memang berkah. Kalau di pondok pesantren, anak yang belajar di situ disebut muridon. Kalau di sekolah itu disebut anak sekolahan, siswa, ya kan? Mahasiswa. Apa yang dimaksud murid? Bahasa Arab, Bapak. Dari akar kata arada yuridu muridon, artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya Allah, itu disebut muridon. Kalau siswa, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya guru. Padanannya murid itu adalah mursyidon. Sayangnya tidak menjadi bahasa Indonesia. Yang jadi bahasa Indonesia adalah guru. Guru itu bahasa Hindu. Bahasa Sanskerta dari 2 akar kata. Gu artinya kegelapan. Ru artinya obor. Jadi guru artinya obor yang mengusir kegelapan. Kalau ada guru tidak mengusir kegelapan dalam batin anak, maka itu bukan guru sebetulnya. Ustadz di pondok pesantren tugasnya adalah menyalakan lentera hati anak-anak. Kemanapun anak itu pergi, tidak usah ragukan kalau ia alumni pondok pesantren. Kenapa? Lentera hatinya sudah nyala.
Kegelapan apapun dia akan tetap nyala lentera batin. Fungsi guru itu menyalakan lentera hati anak. Sepintar apapun seorang anak, kalau lentera hatinya padam, nggak ada bedanya halal dan haram. Yang penting ambil, berpoya-poya, nggak ada istilah halal haram di situ. Kalau alumni pondok pesantren itu bukan punya saya, haram, nggak berkah. Kita lihat, Bapak Ibu mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin ikut salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Oh, itu mitos itu sekolah itu. Tapi ada kejadian, ya, muridnya diajari berbohong oleh guru pembimbing. Ada seorang anak, ini cerita pengalaman sahabat saya, ya, dia dokter dari luar negeri, dari Amerika. Dia sekolahkan anaknya, bahasa Inggrisnya bagus, ya, di sekolah unggulan Jakarta itu. Gak pernah ngaji khusus, ya bisa sih ngaji sedikit-sedikit. Begitu masuk di sekolah itu, SMA, tiba-tiba dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu yang azan? Anak kita, Pak. Masya Allah, nangis bapak ibunya. Selama ini kan susah dibangunin salat, dia azan, Bapak Ibu kita salat lebih bagus. Ya, Masya Allah. Sudah itu, Bu jangan terlalu cepat. Mau kemana? Kita baca zikir dulu pakai tasbih. Nangis. Anakku bukan pondok pesantren, SMA, tetapi lebih alim daripada anak pesantren. Sudah itu, Bu, aku mau sholat duha dulu sebelum pergi sekolah. Masya Allah. Kalau bapak mau nak pergi kantor nggak pernah sholat duha itu. Tapi ada yang aneh. Ibunya tuh sering kehilangan uang. Udah ganti-ganti pembantunya, tapi masih hilang uang-uang itu. Suatu saat anak yang saleh ini, Bu, jangan marah ya Bu, kenapa sampai pura-pura nangis gitu. Laptopnya temanku itu saya nggak sengaja Bu, tuh saya sentuh mejanya jatuh, laptopnya hancur. Oh nggak apa-apa nak, nggak. Saya menghargai kejujuran Anda. Berapa harganya? 22 juta. Oh mahal, iya, laptop paling bagus. Udah nak, gampang, bayar. Minggu berikutnya, saya pinjam kameranya temanku. Saya taruh di bagasi motor tuh, hilang. Jadi, nggak apa-apa. Harta bisa diganti. Lama-kelamaan, macam-macam hilang di rumah itu. Suatu saat anaknya sakit, bawa ke dokter. Bapak, Ibu, ini stadium tinggi ini. Bapak, Ibu, ini anaknya kecanduan narkoba ini. Yang mengajari anaknya siasat-siasat seperti ini, guru pembimbingnya di sekolah. Dia ngajarin anak bagaimana supaya berbohong, dapat uang. Yang menyalurkan narkoba itu adalah gurunya. Malapetaka sekolah itu. Insya Allah Bapak Ibu, pondok pesantren kami bisa menjamin di Indonesia Timur nggak ada peredaran narkoba. Haram berkali-kali lipat. Walaupun juga ada cerita-cerita di Jawa, ya, itu mungkin ada orang luar yang mencemarkan. Tidak ada sekolah yang bisa kita percaya sepenuhnya sekarang ini kecuali pondok pesantren. Setengah mati kita biayai. Hancur satu kali malam minggu. Anak-anak kita bermalam minggu, bermalam Jumat dengan Al-Quran di pondok pesantren. Jam pelajarannya anak-anak kita sebelum subuh sampai jam 11 malam. Pelajarannya apa? Moralitas. Pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah.
Bismillah ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah zahara sirrullah. Bismillah jaa nasrullah. Bismillah ata amrullah. Bismillah tammat kalimatullah. Bismillah barazat gharatullah. Bismillah rukibat hayatullah. Bismillah lama'at ayatullah. Bismillah nahnu fi amanillah. Bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillah kharajna ala sahara'i Muhammadir Rasulillah. Bismillah qulun min indillah. Bismillah wa kafa billah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma la tad'a' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mubtala illa 'afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhallan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la waladan illa aslahta ولا ولدا إلا أصلحت ولا ولدا إلا أصلحت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك جبار ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu bersimpuh di hadapan di tempat yang mubarakah ini. Tiada lain di hadapan kami semuanya kecuali memohon ridha-Mu ya Allah, memohon bimbingan-Mu, memohon tuntunan-Mu, memohon pertolongan-Mu, dan memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau juga Maha menyaksikan. Baru saja hamba-Mu meletakkan batu pertama pembangunan rumah-Mu dan pondok pesantren, tempat di mana hamba-Mu nanti akan menuntut ilmu. Kami mohon, berikanlah kekuatan kepada segenap warga masyarakat sekitar sini, Kabupaten Kolaka. Ekonominya kuat, sehingga mampu tergerak hatinya untuk melengkapi kekurangan di pondok. Tambahkan rezeki mereka dengan semakin rajinnya mereka menyumbang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu apa yang menjadi keinginan luhur kami di lubuk hati kami yang paling dalam. Kami ingin membisikkan kepada-Mu ya Allah. Kami bernazar kepada-Mu ya Allah. Seandainya Engkau menganugerahkan rezeki sekecil apapun, maka insya Allah kami akan ikut terlibat di dalam pembangunan pondok pesantren. Saksikanlah suara-suara hati kecil kami ya Allah. Ini nazar kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, taqabbal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qbil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.